Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di kelas perancangan interaksi. Minggu ini kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu user research. User research ini adalah salah satu proses yang penting di dalam perancangan interaksi ya. Yang perlu juga skillnya itu dimiliki oleh seorang desainer interaksi maupun UX designer. Nah, kita mulai dari definisi ya terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya user research itu atau riset pengguna? Ya, riset pengguna adalah penyelidikan sistematis tentang pengguna dan kebutuhannya untuk menambah konteks dan wawasan ke dalam proses mendesain pengalaman pengguna. Nah, di sini teman-teman bisa lihat keywords-nya, yaitu penyelidikan sistematis. Jadi, ada caranya, ada langkah-langkahnya. Kemudian tentang apa? Tentang pengguna atau user dan kebutuhannya. Untuk apa? Untuk menambah konteks dan wawasan. Konteks itu jadi kita jadi lebih tahu, kemudian memiliki ada hal-hal yang kita bisa peroleh gitu ya, wawasan atau insight yang kita dapat dari user ke dalam proses mendesain pengalaman pengguna. Nah, termasuk di dalam desain pengalaman pengguna, kita melakukan desain interaksi. Nah kenapa sih kita melakukan riset pengguna? Kita bisa lihat di sini. Yang pertama, untuk mengenal user. Ya, jadi kita bisa mengenali user kita itu siapa sih? Umurnya berapa? Tempat tinggalnya di mana? Kemudian pekerjaannya apa? Kemudian mungkin kesehariannya dia itu seperti apa. Selain itu kita juga pengen tahu tentang motivasi, pain points gitu ya, apa sih kesulitannya dia gitu ya selama ini dalam melakukan suatu atau mencapai sebuah goal, dia itu memiliki kesulitan apa ya, itu yang disebut dengan pain points. Kemudian life goals-nya, dia itu tujuan jangka panjangnya, tujuan dalam hidupnya itu apa sih sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya, kita ingin mengetahui bagaimana user itu menggunakan sebuah produk. Nah, itu kalau misalkan kita pengen tahu ya, kita sebagai desainer, kita sudah merancang sebuah produk nih. Cuman sebenarnya kita nggak tahu nih, nanti user itu menggunakannya seperti apa. Karena bisa berbeda dengan apa yang kita desain. Nah, kemudian kita juga bisa mengetahui apa yang sudah baik dari produk yang kita rancang, kemudian apa yang menyulitkan gitu ya, apa yang sulit dikerjakan, kemudian mungkin di luar dari produk kita gitu ya, situasinya seperti apa dia itu menggunakan sebuah produk. Nah, itu kita harus cari tahu melalui riset pengguna. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah mengapa user itu melakukan sesuatu. Ya, kita sudah minta user itu, silahkan cari misalkan sepatu harganya 2 juta di e-commerce X gitu ya. Nah, dia kan mungkin melakukan buka halaman ini, kemudian melakukan ini. Ada juga yang mungkin masuknya dari halaman pencarian, ada yang masuk dari halaman kategori. Nah, kita pengen tahu nih, kenapa kok dia masuknya ke halaman pencarian? Kenapa kok dia masuknya ke kategori? Ya, bisa jadi cara berpikir orang itu berbeda-beda. Kemudian cara dia menyelesaikan masalah itu beda-beda. Dan kita mau lihat kenapa sih dia itu melakukan sesuatu gitu ya. Atau mungkin kita pengen lihat, cara dia beli barang itu gimana sih?
oh ternyata dia itu muter-muter, dia itu punya cara yang berbeda dari yang biasanya. Nah itu kita pengen tahu kenapa sih kok caranya nggak sesuai dengan yang kita desain gitu ya. Padahal sebenarnya ini gampang banget cara penggunaannya. Nah kita pengen tahu kenapa, itu kita juga menggunakan riset pengguna. Riset pengguna bisa dibagi menjadi dua jenis utama. Nah, ini yang teman-teman harus tahu. Yang pertama ada riset kualitatif. Ya, kualitatif. Nah, ini riset kualitatif. Riset kualitatif itu adalah riset yang menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana gitu. Nah, ini riset-riset ini dilakukan untuk memahami perilaku manusia. Kita pengen tahu kenapa sih orang itu melakukan sesuatu atau bagaimana orang itu melakukan sesuatu. Ya, nah itu kita melakukan riset yang namanya riset kualitatif. Oke. Nah, hasil dari riset kualitatif ini nanti akan kita analisis dengan analisis data tidak terstruktur, ya, atau menganalisisnya menggunakan tematik, ya. Jadi kita melihat berdasarkan temanya. Kemudian yang kedua ada riset yang kebalikannya kualitatif, yaitu kuantitatif, ya. Nah, kuantitatif ini adalah riset yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbeda dengan kualitatif, yaitu dia akan menjawab apa, siapa, di mana, kapan, dan berapa. Nah, ini kita kalau kuantitatif itu kita mengumpulkan fakta-fakta. Ya, jadi misalkan kita mau lihat siapa sih artis yang paling trending di bulan ini gitu. Kita kemudian mengumpulkan data, mungkin kita scraping sosial media atau kita melakukan survei gitu ya. Itu termasuk riset kuantitatif. Akhirnya kita olah datanya, kita temukan, oh ternyata artis yang paling trending di bulan ini adalah Atta Halilintar misalkan, karena dia habis lamaran nih. Nah, seperti itu. Jadi itu termasuk salah satu contoh riset kuantitatif yang kita mengumpulkan fakta-fakta tentang sebuah fenomena sosial. Ya, kemudian analisisnya kita menggunakan analisis data terstruktur. Atau kita sering menyebutnya dengan statistik. Nah, jadi kita mengambil data yang banyak, kemudian kita aplikasikan ilmu statistika, dan akhirnya kita bisa mendapatkan fakta-fakta. Nah, tapi fakta-fakta ini itu kita nggak bisa tahu gitu ya, nggak bisa tahu. Misalkan tadi contohnya tentang Atta Halilintar nih, lah kenapa emangnya si Atta Halilintar ini bisa sampai trending gitu ya. Nah, itu harus dilakukan riset kualitatif gitu. Atau misalkan kenapa orang-orang suka sama si Atta Halilintar. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu harus dijawab dengan riset kualitatif, bukan lagi riset kuantitatif. Ya. Sebagai contoh lagi, misalkan kalian melakukan riset ke produk digital. Ya, kalian misalkan punya sebuah produk dalam bentuk e-commerce, kemudian kalian punya kategori-kategori gitu ya. Jadi misalkan kalian jualan fashion nih atau baju gitu ya. Ada misalkan kategori sepatu, kategori baju, kemudian kategori apalagi ya, tas gitu ya. Nah, kemudian kalian pengen tahu nih barang apa yang paling trending di minggu ini. Nah, itu kalian olah datanya dengan statistik, dengan data riset kuantitatif,
gitu ya, kalian bisa dapetin apanya gitu. Tapi untuk dapetin kenapa kok itu trending, nah itu kalian harus nambahin riset kualitatif seperti itu. Jadi kebayang ya perbedaannya gitu ya, masing-masing riset ini punya tujuan yang berbeda dan saling melengkapi ya. Seringkali kalian dalam melakukan desain itu jangan merasa cukup saja, saya sudah melakukan survei bu gitu. Oke, kalian survei itu mendapatkan apa, siapa, di mana, kapan, dan berapa. Tapi kalian nggak tahu kenapa gitu. Kenapa user itu melakukan sesuatu gitu. Nah, padahal data-data tentang kenapa user itu melakukan sesuatu itu bisa jadi jadi pembelajaran kalian sebagai desainer. Kemudian nanti kalian bisa tahu, oh cara berpikirnya user kayak gini nih. Nah, aku harus ngedesainnya seperti apa ya? Nah, itu akan sangat terbantu dengan adanya riset kualitatif. Oke. Next. Nah, untuk pembagian risetnya, kita juga bisa membagi seperti ini gitu ya. Kita punya sebuah plane gitu ya. Kalian punya sumbu yang di bawah ini, ada yang lebih kualitatif, ada yang lebih kuantitatif. Kemudian ada yang lebih behavioral gitu ya. Behavioral itu perilaku seseorang gitu ya. Atau ada yang lebih ke attitudinal. Attitudinal itu lebih ke sikap orang terhadap sesuatu. Nah, kemudian metode riset ya. Metode riset itu sebenarnya ada banyak banget gitu ya. Kalau yang tadi ini kan secara umum bisa dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif, tapi sebenarnya metode itu ada banyak sekali. Ya, nah ini kita tergantung nih, kita tuh sebenarnya pengen mencari apa. Nah, bisa dibagi lagi ke kita itu sebenarnya mau nyari apa nih. Misalkan kita pengen tahu apa yang dilakukan orang, atau kita mau cari tahu berapa banyak dan berapa sering, misalkan seperti itu. Kita pengen tahu kenapa dan how to fix, bagaimana memperbaikinya, atau kita pengen tahu apa yang dilakukan seseorang. Nah, ini kurang lebih kita bisa bagi seperti itu. Kalau misalkan yang kita taruh sebuah metode riset ini di atas, nah misalkan di sini ya, berarti dia lebih ke behavioral gitu ya, perilaku seseorang. Kemudian kalau yang di sini mungkin kualitatif, sini mungkin kuantitatif gitu ya, cara baca diagram ini. Nah, kita lihat kalau kita membagi ya, kalau kita taruh nih metode-metode user research yang ada banyak tadi ke dalam diagram, nah kurang lebih dapatnya seperti ini. Oke, kita bisa lihat dulu ya, yang kalau yang semakin ke kiri, yang semakin kiri nih, itu dia lebih ke kualitatif. Semakin ke kanan dia lebih ke kuantitatif. Semakin ke atas dia lebih ke behavioral, semakin ke bawah dia lebih ke attitudinal. Nah, ini mungkin saya akan bahas beberapa saja sebagai contoh. Survei nih, mungkin yang sudah familiar dengan teman-teman. Survei itu ternyata tentu saja kuantitatif. Ya, dan dia lebih ke attitudinal, sikap ya. Jadi bukan behavioral. Kalau behavioral tuh kalian melihat apa yang dilakukan seseorang. Attitudinal kalian cuma melihat sikap. Oh, apakah kamu menyukai A? Gitu. Nah, itu attitudinal. Ya, behavioral itu kayak apa yang Anda lakukan dalam bla bla bla. Nah, itu behavioral. Oke. Kemudian kalau yang behavioral kuantitatif, ini contohnya ada clickstream analysis dan A/B testing. Clickstream analysis ini kalian menganalisis klik yang dilakukan user dalam sebuah produk. Misalkan kalian ngelihat, oh ini ada e-commerce, kemudian
Habis dari homepage, kira-kira user itu lanjut kemana nih? Apakah dia lanjut sign up atau lanjut search gitu ya? Kalian bisa lihat berapa persen yang ke sign up, berapa persen yang ke search gitu ya. Ini menggunakan clickstream analysis. Kemudian ada juga A/B testing, di mana kalian ngetes desain A dengan desain B itu bagus yang mana. Nah ini kalian gunakan A/B testing. Kemudian kita lihat yang lebih ke arah kualitatif. Nah yang kualitatif ini interview. Tentu saja gitu ya. Jadi kalian melakukan interview secara mendalam ya, atau yang disebut dengan in-depth interview. Ini tentu saja adalah kualitatif. Tapi interview ini kan hanya ngobrol aja gitu. Kalian nggak minta user itu melakukan sesuatu. Ya, jadi makanya dia itu lebih ke attitudinal. Nah, kalau kalian minta user itu melakukan sesuatu, ini yang disebut dengan usability testing. Ya, jadi dia lebih ngelihat ke behavior. User itu melakukan apa sih gitu. Nah, ini si usability testing juga lebih ke kualitatif seperti itu. Oke, kemudian ada yang di tengah-tengah, ini antara lain misalkan eye tracking, kalian pakai alat gitu untuk nge-track gerakan mata gitu ya. Kemudian ada juga diary atau camera studies gitu ya. Jadi kalian minta user itu merekam apa yang dia lakukan secara mandiri gitu ya. Jadi bukan dari kita yang melakukan merekam gitu ya. Terus ada juga mungkin ya dan lain sebagainya gitu. Nah ini teman-teman bisa lihat secara umum kayak gini ya. Metode user research ada banyak sekali. Cuma nanti kita akan bahas yang umum digunakan. Oke, contoh studi kuantitatif. Yang pertama ada survei nih. Jadi survei itu biasanya kita menyiapkan pertanyaan, kemudian kita juga menyiapkan opsi-opsi jawaban. Ya, seringkali jawabannya sudah siap gitu ya, sudah tersedia. Kemudian survei ini kita sebar ke user gitu ya. Teman-teman jangan lupa kalau melakukan survei gitu kita harus kasih insentif gitu ya, supaya user itu mau mengisi survei tersebut gitu. Seringkali kalau kita diminta ngisi survei itu kayak rasanya males banget gitu ya, ngapain sih saya bantuin gitu. Makanya kita harus kasih insentif supaya seorang itu bisa berpartisipasi ke studi kita atau survei kita. Kemudian ada clickstream analysis yang tadi saya ceritakan. Misalkan kalian ngelihat pergerakan user nih dari misalkan ini starting page-nya itu biasanya homepage, kemudian lanjutnya kemana gitu ya. Ini ini ternyata berdasarkan country gitu ya. Di Amerika itu kebanyakan masuknya ke homepage misalkan. Kemudian sebenarnya ini masih berlanjut ya, nggak hanya sampai sini aja. Oke, dari homepage itu ternyata berapa persen ini ya, ini merah-merah itu artinya dia ngedrop atau dia nggak lanjut ke halaman selanjutnya, mungkin dia nutup halamannya atau gimana gitu. Nah ini biasanya masih ada lanjutannya lagi sih. Nah ini kita gunakan untuk melihat sebenarnya pergerakan user di dalam sebuah produk atau aplikasi itu seperti apa ya. Jadi kita bisa lihat secara yang sering dilakukan itu seperti apa. Kemudian studi kuantitatif selanjutnya ada A/B testing. Ini sering banget digunakan di produk-produk digital. Kalau teman-teman pernah mengalami mungkin Instagram, Twitter itu berkali-kali melakukan A/B testing. Biasanya mereka melakukan A/B testing sebelum mengeluarkan fitur baru. Ya, kalau teman-teman pernah mengalami Instagram itu pernah mau menambahkan 2 baris story gitu ya. Jadi nggak hanya, kalau story kan sekarang bulat itu kan hanya satu line aja. Nah, Instagram itu pernah mau menambahkan si stories itu supaya jadi lebih dari satu. Mungkin yang melatar belakangi mungkin ya stories itu cukup populer gitu ya.
kenapa enggak stories itu mendapatkan tempat yang lebih di halaman Instagram seperti itu. Nah, cuman mereka kan nggak bisa serta-merta langsung jebret saya taruh nih fitur barunya stories jadi 2 gitu. Nah, harus dilihat sebenarnya efektif nggak sih kita tuh naruh stories sampai 2 baris gitu. Nah, itu dilakukan dengan A/B testing. A/B testing ini kita membagi user menjadi 2 bucket gitu ya, namanya bucket. BUCKET atau ember gitu lah ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi ada yang masuk ke bucket A, ada yang masuk ke bucket B. Di bucket A dia akan mendapatkan desain A. Di bucket B tentu saja akan mendapatkan desain B. Nah, kita akan lihat dari 2 bucket ini itu yang sukses itu ada berapa persen gitu. Kemudian nanti kita akan bandingkan, oh ternyata lebih banyak yang sukses di bucket A. Itu artinya desain A lebih baik daripada desain B. Seperti itu. Kalau kasusnya Instagram misalkan, kita dibagi 2 nih. Ada orang yang dapat Instastory yang 2 baris, ada yang hanya 1 baris seperti biasa, ya. Nah, kita lihat mungkin dia yang mengindikasikan keberhasilan adalah ketika seseorang itu ngeklik story gitu ya. Berarti itu desainnya berhasil. Oke. Nah, dari 2 bucket tadi dilihat berapa sih orang yang ngeklik story di bucket A, berapa orang yang klik story di bucket B. Kemudian dibandingkan. Kalau misalkan ternyata banyak yang ngeklik di bucket B, di mana itu Instagram menunjukkan desain baru, artinya ya desainnya berhasil gitu. Kemudian mungkin barangkali mereka berpikiran untuk menambahkan 1 baris lagi di Instastory gitu. Tapi ternyata sampai sekarang enggak ya. Berarti mungkin emang Instastory sepertinya paling efektif hanya 1 baris seperti itu. Nah, ini yang di testing di dalam A/B testing ini bisa apapun gitu ya. Kita bisa ngetes tadi ya desain, kemudian kita ngubah kata-kata doang gitu ya. Misalkan saya mau ngetes beli sama beli sekarang, kira-kira kata-katanya yang paling efektif yang mana? Nah, atau peletakan buttonnya gitu ya. Yang satu mungkin peletakannya atas bawah, yang satu mungkin kanan kiri, kira-kira yang mana nih yang lebih efektif. Nah, banyak sekali yang kita bisa tes di dalam A/B testing. Kemudian yang selanjutnya contoh studi kuantitatif yaitu eye tracking ya. Jadi ini ada satu device yang diletakkan di dalam di perangkat komputer yang bisa mendeteksi pergerakan mata kita. Ya, jadi biasanya ini untuk mengetahui apa sih yang dilihat pertama kali oleh user dari sebuah halaman. Kemudian kita juga bisa cari tahu tentang pergerakan mata, bagaimana user itu membaca informasi di sebuah aplikasi atau website. Nah, seperti itu. Atau kita mau lihat seberapa sering orang itu melihat bagian tertentu gitu. Nah, ini kita bisa lihat, oh ternyata kalau kita naruh gambar orang itu biasanya sering banget dilihat sama user gitu. Jadi ini mungkin ada studi psikologinya sih. Jadi kalau misalkan kita ngelihat sebuah halaman yang lain kotak-kotak biasa, kemudian yang ini ada gambar orang, itu otomatis kita tuh ngelihat orangnya dulu gitu. Atau kita lebih sering mata kita bolak-balik ngelihat orangnya. Mungkin ini secara naluriah gitu ya. Manusia itu kalau ketemu orang lain itu ya pasti menatap orang itu gitu. Nggak mungkin kita kayak meleng gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita bisa lihat urutannya gitu ya. Oh, yang pertama dia ngeliat orang ini. Kemudian lanjut kemana gitu ya. Nah, ini mungkin ada jalurnya yang bisa dibaca dari eye tracking. Seperti itu. Nah, itu tadi yang kuantitatif. Sekarang kita masuk ke kualitatif. Kualitatif ini kita pengen tahu kenapa dan bagaimana.
Nah, yang pertama kita bisa melakukan usability test gitu ya. Jadi kita minta usernya untuk mencoba langsung sebuah produk gitu. Nanti kita undang user gitu ya. Kemudian minta tolong dong untuk mencoba aplikasi ini gitu. Kemudian kita perhatikan gitu. Sambil kita tanya-tanyain, kenapa mencet itu gitu ya. Atau misalkan kita bisa lihat bagaimana user itu melakukan sebuah task gitu ya. Oh, tolong beli sepatu 2 juta itu tadi ya. Dia melakukannya gimana? Langkah-langkahnya seperti apa ya. Jadi studi kualitatif yang menjawab tentang bagaimana dan mengapa. Kemudian kita bisa juga menggunakan focus group discussion. Biasanya focus group discussion ini lebih dari satu orang yang kita ujikan gitu ya. Kemudian biasanya ini ngebahas tentang pendapat secara umum, jadi menimbulkan diskusi gitu ya, jadi mendalam. Jadi nggak hanya kita satu arah kita minta ke seseorang, tapi biasanya terjadi diskusi lebih lanjut gitu, bisa kemana-mana gitu ya. Kalau kalian tahu mungkin mirip-mirip kayak nanti di ILC gitu. Jadi diskusinya bisa panjang gitu ya. Oke, kemudian ada lagi kayak user atau stakeholder interview. Jadi mungkin ini nggak mencobakan nggak mencobakan produknya langsung, tapi kita melakukan wawancara gitu ya. Mungkin pada saat kita sebelum mau membuat sebuah produknya gitu ya, kita wawancara user dulu. Nah, ini kalian harusnya sudah melakukan pada saat mata kuliah desain pengalaman pengguna. Kemudian ada etnografi. Etnografi ini kalau tadi riset-risetnya itu lebih ke kayak formal, kemudian kita mengundang user ke ketemu gitu ya. Nah, kalau etnografi ini kita terjun ke lapangan. Kita mau lihat sebenarnya user itu ngapain sih di dunia nyatanya. Jadi kita kayak cuman ngikutin aja user itu mau kemana. Jadi kita mau observasi apa yang mereka lakukan. Oke, bisa kita rekam gitu ya. Kemudian kita bisa memperhatikan apa yang seseorang lakukan gitu dalam studi etnografi. Oke. Kemudian user research itu juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu user research itu ada yang tujuannya evaluasi gitu ya. Nah, evaluasi ini bisa bertujuan sebagai evaluasi formatif, ada yang bertujuan sebagai evaluasi sumatif. Nah, seperti apa sih? Formatif itu artinya evaluasi desain sebelum produk itu dirilis. Sementara kalau sumatif ini setelah sebuah produk dirilis. Oke, tujuannya pasti berbeda. Formatif itu untuk menentukan aspek desain mana yang sudah baik gitu ya, sehingga mau diperbaikinya seperti apa. Oke, kita bisa melakukan usability testing atau interview. Sementara kalau sumatif ini nggak ada kelanjutannya, kita hanya mendapatkan nilai akhirnya itu gimana sih gitu ya. Evaluasi sumatif itu menggambarkan seberapa baik kinerja suatu desain. Biasanya ini kuantitatif ya, jadi kita menggunakan kuesioner SUS atau A/B testing gitu ya. Jadi kita dapat data akhir, oh ini nilainya gitu ya, hasil akhirnya gitu. Tapi tidak ada action selanjutnya gitu. Oke, kemudian yang penting untuk diketahui adalah cara-cara interview. Ini harusnya kalian sudah dapat pada saat kelas desain pengalaman pengguna ya. Open-ended dan close-ended ya. Sebaiknya memang kita selalu menggunakan open-ended question ya. Teman-teman harusnya masih ingat nih. Close-ended question ini hanya dijawab dengan memilih dari sejumlah opsi terbatas. Jadi seperti survei gitu ya. Berapa kali Anda sudah melakukan vaksinasi COVID misalkan seperti itu. Melakukan rapid test COVID gitu. Nah, itu close-ended question gitu. 1, 2, 3 gitu ya.
Sementara kalau open-ended question itu lebih luas gitu ya kita pertanyaannya. Dan ini pertanyaan biasanya nggak bisa dijawab dengan ya atau tidak saja gitu ya. Kita bisa lebih dapat cerita, lebih dapat konteks lebih jauh lagi. Oke, kemudian teknik interview yang selanjutnya, ini juga sudah dibahas di desain UX. Ada grand tour, mini tour, pengalaman dan contoh gitu ya. Jadi interview itu adalah sebuah teknik yang kalian harus punya jam terbang tinggi gitu ya. Apalagi kalau kalian nanti mau jadi UX researcher. Nah, UX researcher ini yang sehari-harinya melakukan user research ini. Nah, kalian teknik-tekniknya adalah pertama membuka conversation atau pembicaraan dengan grand tour atau menggambarkan yang luas gitu ya. Kemudian semakin menyempit, semakin mendetail gitu ke mini tour, kemudian ke pengalaman dan contoh seperti itu. Oke, untuk materi user research sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.